Mas, gue pengen cerita. Jadi semalam tuh gue nemu video yang isinya tuh tentang sejarah Turki yang melarang paham Barat besar-besaran. Oh, yang tentang Sultan Abdul Hamid II itu. Setahu gue ya mas, semasa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II itu penuh dengan yang namanya perubahan dan tantangan, terutama ketika masuknya pengaruh barat di berbagai bidang pemerintahan. Salah satunya itu melarang mahasiswa dengan pemahaman barat. Mungkin itu jadi upaya mereka untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional dan kemandirian intelektual negaranya. Bisa jadi sih mas, ya karena di masa itu Sultan Utsmaniyah lagi menghadapi banyak tekanan dari kekuatan Eropa dan perubahan sosial yang signifikan. Makanya kebijakan tadi itu mungkin juga mencerminkan keprihatinan terhadap potensi pengaruh Barat tadi yang dapat menggoyahkan dasar-dasar budaya dan agama Utsmaniyah. Cuma yang jadi perdebatan tuh apa ya latar belakangnya? Kalau yang gua tahu, salah satu latar belakangnya itu mungkin adanya ketakutan akan kehilangan identitas dan nilai-nilai tradisional Utsmaniyah di tengah modernisasi yang cepat. Dan makanya Sultan pengen menjaga kesatuan dan stabilitas dalam masyarakatnya dengan melindungi intelektual muda dari pengaruh barat. Dan selain itu juga perlu dicatat bahwa pada saat itu terjadi krisis di dalam Kesultanan Utsmaniyah, baik dalam hal keuangan maupun politiknya. Dan dari itu pula lah Sultan Abdul Hamid II mungkin percaya bahwa melarang pemahaman Barat dapat menjadi langkah untuk menjaga kestabilan dalam negerinya. Nah, tapi apakah kebijakan itu berdampak pada perkembangan pendidikan dan juga intelektual di Kesultanan Utsmaniyah? Ya, kalau dampak sebenarnya plus minus ya mas. Meskipun kebijakannya mungkin bertujuan untuk melindungi nilai-nilai tradisional, tapi dampaknya terhadap perkembangan intelektual dapat menjadi kontroversial karena adanya pembatasan terhadap pemahaman barat yang mungkin membatasi akses terhadap pengetahuan dan ide-ide modern yang dapat memajukan masyarakat. Nah, itu Mas, karena seiring berjalannya waktu, kebijakan itu mungkin juga berdampak pada kurangnya inovasi dan perkembangan dalam sistem pendidikan di Utsmaniyah, semacam ketertinggalan di bidang sains, teknologi, dan pemikiran intelektual. Dan kalau seperti ini kan, pasti ada beberapa masyarakat yang tidak bisa terbuka. Iya juga ya. Tapi tanggapan masyarakat pasti bisa bervariasi, Mas. Ada beberapa mungkin mendukung kebijakan tersebut sebagai upaya untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai tradisional. Sementara yang lain mungkin merasakan keterbatasan akses terhadap pengetahuan baru dan ide-ide inovatif. Nah, itu Mas. Dan mungkin ada kali ya beberapa kalangan intelektual dan mahasiswa itu merasa terbatas dalam berekspresi dan menjalani pembelajaran yang lebih terbuka. Makanya itu, Mas. Semoga aja kebijakan seperti ini bisa jadi bahan evaluasi bagi pemerintah Turki khususnya dan dunia umumnya.